Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah. Pernahkah Anda mendengar bahwa wanita adalah tempat bercocok tanam? Apa yang dimaksud tempat bercocok tanam ini? Untuk bisa mengetahui tentang hal ini, mari kita simak tafsir surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 228 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, ya ai al-haid, tentang darah haid. Ai makanahu, atau kedudukannya atau tempatnya di sini. Madza yaf'alu bin nisa. Bagaimana cara memperlakukannya ini? Qul huwa adzan, katakanlah haid itu, darah haid itu adalah adzan, qadarun au mahallu. Haid itu adalah kotoran, penyakit, kotoran, qadarun au mahalluhu, atau tempatnya, tempat kotoran, haidnya itu. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah wanita-wanita, utruku wat'ahum, jauhilah tentunya istrinya, jauhilah istri-istri, utruku wat'ahum, yaitu kumpul suami istri, jima, fil haid, dalam keadaan haid, fil mahid, ay waqtahu ay makanahu. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, istri-istri kalian itu, bil jima, untuk berjima, hatta yatuhunna, sampai mereka itu suci, bisukuni ta wa tasdidiha, ada yang yatuhur, ada yang yutohir di qiraat yang lain itu. Ai yautasilna ba'da qita'ihi, yaitu mandi besar setelah selesai. Fa idza tatahanna, jika mereka sudah suci, fa'tuhunna bil jima, datangilah mereka untuk melakukan hubungan suami istri, min haitsu amarakumullah, dari tempat yang Allah perintahkan kepada kalian, bitajannubihi fil haid wa huwal qubul, wala ta'udduhu ila ghairihi. Jadi Allah memerintahkan untuk melakukan hubungan suami istri itu di dalam tempat yang sudah Allah tetapkan, yaitu di kubul, di depan, bukan di belakang. Innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah itu mencintai, yusibu wa yukrimu at-tawwabin. Yuhibbu, Allah itu mencintai, artinya memberi pahala dan memuliakan, at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, minadz dzunub, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci, minal akdzar, dari kotoran. Nisa'ukum harthul lakum, wanita-wanita kalian, jadi istri-istri kalian, harthul lakum, adalah tempat bersemai, tempat bercocok tanam bagi kalian. Mahallu zar'ikum alwalad, tempat menanam alwalad. Alwalad ini anak. Fa'tu harthakum, maka datangilah tempat bercocok tanam kalian itu, ay mahallahu huwal qubul. Anna syi'tum kaifa syi'tum, bagaimanapun caranya, jadi dengan cara apapun. Jadi mendatangi perempuan, min haitsu fa'tu harthakum mahalluhu, yaitu tempatnya yang di depan, yang kubul, bukan dubur. Min qiyamin wa qu'udin wa tijain, baik dengan cara berdiri, duduk, atau tidur. Nah, ini kan pembahasannya agak sedikit vulgar, tapi memang penting agar tidak salah paham. Wa iqbalin wa idbarin, baik dari depan atau dari belakang, ya terserah. Nazala raddan li qaulil yahud, karena ayat ini kenapa harus dijelaskan? Sebagai bantahan bagi perkataan orang Yahudi, man atal imra'atahu fi kubuliha, ai min jihati duburiha ja'al walad ahwal. Kata orang Yahudi itu, mereka mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya min jihati duburiha, dari belakang, ja'al walad ahwal, maka anaknya itu akan menjadi ahwal. Ahwal itu artinya bermata juling.
Kemudian turunlah ayat ini yang mengatakan tidak apa-apa dari belakang asal memang tempatnya tetap yang di depan yang dituju. Mohon maaf jika pembahasannya kurang baik, tapi memang di tafsirannya seperti ini. Jadi qiyam berdiri, qu'ud duduk, tija tidur, iqbal dari depan, idbar dari belakang. Waqaddimu dan berikanlah kepada kalian atau berikanlah kepada al-amal as-soleh. Lakukanlah amal soleh kat tasmiyah indal jima'. Melakukan membaca bismillah sebelum berjima'. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah fi amrihi wa nahyihi wa alamu annakum mulaku dan sungguhnya kalian akan menjumpainya bil ba'tsih, yaitu ketika dibangkitkan fayujazikum bi amalikum sehingga kalian itu diberi pahala atas amal kalian. Wa basyiril mu'minin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin alladzina taqawhu bil jannati, yaitu orang yang bertakwa bil jannati dengan surga, diberi kabar gembira dengan surga. Wala taj'alullaha dan janganlah kalian menjadikan Allah al-half fihi, dan janganlah kalian menjadikan sumpah dengan nama Allah itu urdatan illah mani'ah, sesuatu yang alasan yang melarang li aymanikum kepada sumpah-sumpah kalian. Ay nasban laha bi antuksirul halaf bihi, itu kalian memperbanyak sumpah dengan nama Allah, alla tabarru wa tattaqu, yang membuat kalian itu tidak berbuat kebaikan dan tidak bertakwa. Jadi intinya adalah bersumpah untuk tidak berbuat baik dan tidak bertakwa. Bersumpah untuk bermaksiat, bersumpah untuk melakukan kejahatan. Maka ini takrahul yamin ala dzalika, maka orang yang bersumpah itu kan sebenarnya tidak mau itu ala dzalika wa yusannu fihi al hanath, maka disunnahkan untuk diingkari sumpah itu. Wa yukaffaru bi khilafiha wa yukaffar, harus diingkari sumpah itu, artinya jika bersumpah dalam keburukan ya enggak boleh dilaksanakan, dilanggar, harus dilanggar sumpahnya dan membayar kafaroh, membayar hukumannya. Bi khilafiha ala fi'lil birri wa nahwihi fa hiya ta'atun. Kecuali sumpah untuk melakukan kebaikan, maka itu ketaatan yang wajib dilakukan. Kalau sumpah untuk melakukan keburukan enggak boleh dilakukan, termasuk nazar. Wa tuslihu bainan nas, jadi Allah tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, sumpah untuk tidak berbuat kebaikan kepada manusia. Makna la tamna'u min fi'li ma dzukira minal birri wa nawihi idza halaftum alaihi bal utuhu wa kaffiru. Jadi janganlah kalian terlarang untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan wa nahwihi idza halaftum, jika kalian sudah bersumpah untuk melakukannya, bal utuhu, lakukanlah. Wa kaffaru li anna sababa nuzuliha alimtina min dzalika. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah karena keengganan orang mukmin untuk melakukan itu. Wallahu sami'un li aqwalihim. Jadi misalkan ada orang bersumpah tidak ingin memperbaiki hubungan dua orang. Orang bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan, maka apa yang harus dia lakukan? Lakukan kebaikan. Tapi kan tadi sumpahnya tidak mau melakukan kebaikan, misalkan. Iya, langgar saja sumpahnya, kemudian bayar kafarah, gitu. Bayar hukuman. Kemudian di sini lanjutannya, wallahu sami'un li aqwalikum, dan sungguhnya Allah itu maha mendengar perkataan kalian, alimun bi ahwalikum, mengetahui keadaan kalian. La yu'akhidukumullahu billagwi, Allah tidak menghukum kalian itu billagwi karena al-lagwun,
bersenda gurau ataupun tidak ada niat itu. Al-kain fi aimanikum, dalam ke janji kalian atau sumpah kalian. Wa huwa ma sabaqa ilaihi lisan min ghairi qasdin, karena sesuatu yang terucap tidak dengan niat. Nah, ya apa namanya? Terlanjur mengucapkan lah gitu. Terlanjur mengucapkan min ghairi qasdin, tidak ada niat untuk bersumpah, terlanjur saja ya. Nahu la wallahi. Nah, ini ada penjelasannya. La wallahi, tidak demi Allah. Bala wallahi, iya demi Allah. Nah, ini kalau sudah terlanjur bersumpah seperti itu, fala isma alaihi, itu gak ada dosa. Wala kafarah, dan tidak usah kafarah, tidak usah bayar kafarah. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah menghukum kalian bima kasabat qulubukum, atas apa yang diniatkan oleh hati kalian. Ai qasadathu minal iman, yang sudah dimaksudkan. Jadi memang bermaksud bersumpah. Ya, jadi berbeda. Kata billahi wallahi ini sama-sama keluar dari lisan, tapi kalau terucap begitu saja tanpa ada niat bersumpah, itu tidak dianggap sumpah oleh Allah. Yang dianggap sumpah adalah dengan kondisi dan keadaan memang dia itu niat bersumpah. Maka ini wajib ditaati. Kalau bersumpah sekadar keluar dari mulut saja tanpa sebenarnya tidak ada niat untuk bersumpah, ini tidak wajib kafarah dan tidak ada dosa. Wallahu ghafurun lima kana minal lagwi, dan Allah Maha Pengampun dari sesuatu yang senda gurau tadi itu. Ya, enggak sengaja. Halimun, dan Maha Pengasih bi ta'khiril 'uqubah an mustahiqiha. Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang melakukan ilah kepada wanita-wanita mereka, ai yahlifuna alla yujami'uhum. Ilah itu apa artinya? Ilah artinya bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Tarabbusu, maka dia diberi intidor, mereka itu diberi penangguhan, menunggu arba'ata ashhur, selama 4 bulan. Misalkan ada seorang laki-laki mengatakan, wallahi saya tidak akan berkumpul, tidak akan menjima istri saya misalkan, maka dia diberi waktu 4 bulan. Fa imfa'u, maka ketika dia itu raja'u, kembali, fiha au ba'daha, selama 4 bulan atau setelah 4 bulan. Jadi H+1 lah gitu. H+1 setelah 4 bulan dia balik ke istrinya, anil yamin ilal wad'i, kemudian dia itu mengumpuli istrinya setelah 40 hari atau sebelum 40 hari, fa innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Lahum, kepada mereka kaum laki-laki, ma atauhum min daroril mar'ah, karena mereka sudah memberikan mudorot, kesusahan kepada perempuan, bil halaf, dengan sumpah itu. Jadi selama 4 bulan tidak digauli, kan seorang istri pasti tersiksa kan gitu. Jadi dia butuh kasih sayang. Nah, itu Allah masih mengampuni si laki-laki ini. Bihim wa in azamut talaqo, dan ketika mereka itu laki-laki ini berkeinginan untuk melakukan tolak, ya alaihi bi alla yafi'u, hingga mereka enggak kembali, fal yuqi'uhu. Jadi setelah 40 hari kok enggak kembali, fa innallaha sami'un liqaulihin alimun bi azmihim. Allah tahu perkataan mereka dan mengetahui azamnya mereka, keinginan. Al makna laisa lahum ba'da tarabbusi ma dzukira illa al fi'ah. Setelah 4 bulan tidak ada pilihan bagi mereka kecuali 2. Yang pertama, balik ke istrinya untuk berdamai, ya tentunya ya menggauli lagi gitu maksudnya. Awit tolak, kalau nggak mau ya sudah tolak gitu. 4 bulan, kalau 4 bulan nggak dikasih kejelasan, ini Islam mengatur agar tidak diterbengkalai. Waktunya ini arba'ata ashhur, 4 bulan.
Wal mutallaqatu yatarabbasna, orang-orang wanita yang ditalak itu yatarabbasna liyantadinna, hendaklah menunggu bi anfusihinna anin nikah, untuk menikah lagi. Jadi seorang perempuan yang ditalak itu menunggu jika mau menikah lagi, itu menunggu salah satu quru, 3 quru tamdi min hinit tolak, yang berlaku setelah jatuhnya tolak. Jam'u qur'in bi fathil qaf wa huwa tuhur, 3 kali suci. Awil haid, atau 3 kali haid. Qaulani wa hada fil madkhul bihinna, bagi orang yang sudah dijima ataupun melakukan pernikahan kemudian dijima. Amma ghairuhunna fala iddata alaihinna, bagi orang wanita yang punya suami tapi belum dijima sama suaminya itu, maka tidak ada iddah bagi dia. Karena ada firman Allah, famalakum alaihinna min iddah. Maka kalian bagi kalian untuk orang-orang wanita itu gak ada iddah. Wa fi ghairil ayisah, dan bagi orang-orang yang juga tidak sudah putus asa. Ayisah itu sudah berhenti haid. Orang-orang tua itu juga tidak ada iddah. Wa fi ghairil aisah was-saghirah fa iddatuhunna 3 ashhur. Nah, ini mohon maaf keterangannya bagi selain orang tua dan anak was-saghirah dan anak kecil, fa iddatuhunna 3 ashhur, ini 3 bulan. Wal hawamil, sementara orang-orang hamil, fa iddatuhunna an yad'na hamlahun, iddahnya itu setelah melahirkan. Kama fi surati Tolak, yang disebutkan dalam surah At-Tolak. Wal ima fa'iddatuhunna qur'ani bisunnah, sementara orang-orang itu yang al-ima'u, orang-orang yang orang budak itu. Al-ima'u fa'iddatuhunna, iddahnya itu adalah 2 kali suci atau 2 kali haid. Wala yahillu lahunna ayyaktumna, dan tidak halal bagi mereka itu ayyaktumna, untuk menutupi ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, minal walad, yaitu anak, wal haid, dan haid. In kunna yu'minna, jika mereka kaum perempuan itu beriman, billahi wal yawmil akhir, dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna azwajahunna, yaitu suami-suami mereka, ahaqqu biraddihinna bimuraja'atihinna walau abaina, seorang suami berhak untuk melakukan rujuk walaupun wanita ini enggan melakukannya. Fi dzalika fi zamani tarabbus, in aradu islaha, jika mereka semua menginginkan perbaikan, bainahuma la idrarul mar'ah. Syaratnya adalah untuk melakukan perbaikan, bukan untuk membuat kerusakan ataupun membahayakan perempuan. Wa huwa tahridun ala qasdihi la syartun li jawazi ruja'ah, dan itu adalah sebagai bentuk sebagai bentuk agar dia menginginkan untuk kembali, bukan untuk sebagai kembali. Wa hadza fit talaq ar-ruj'i, dalam talak yang ruj'i. Wa haqqu alla tafdila fihi id la haqqu li ghairihim fi nikahihim fi iddatihin. Karena memang orang yang sudah menikah itu tidak bisa menikahi wanita kecuali setelah iddahnya. Walahunna, dan bagi wanita-wanita itu, alal azwaj, kepada seorang laki-laki, mislul ladzi lahum alaihinna, sebagaimana untuk laki-laki juga alaihinna minal huquq. Jadi hak-hak wanita dan hak laki-laki ini di sisi Allah ini ada persamaan, bil ma'ruf, dalam hal berbuat kebaikan. Syar'an min husnil usyrah, apa maksudnya hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adalah husnil asyrah, yaitu saling buat baik dalam pergaulan. Wa tarkil idrar, tidak boleh membuat kemudaratan. Artinya di sini tidak ada dominasi, eksploitasi yang dilakukan oleh suami kepada istri. KDRT itu Islam tidak mendukung itu, sehingga wa nahwi dzalika walil rijal alaihinna darajah, dan bagi laki-laki itu atas perempuan itu
memang ada derajat, satu derajat lebih tinggi fadilah fil haqqi, di segi hak, min wujubi taatihinna, karena seorang wanita wajib taat kepada suami, lahum lama sakuhum minal mahar wal infak, karena seorang suami ini sudah memberinya mahar dan infak. Infak artinya memberi nafkah lahir batin. Wallahu azizun fi mulkihi, Allah itu maha perkasa dalam kerajaannya, wa hakimun fima dabbarahu, Allah juga memberikan Allah itu maha hakim, memberi hikmah fima dabbarahu, atas apa yang dia atur li khalqihi, kepada makhluknya. Intinya di sini kesimpulannya bahwa dikatakan wanita adalah tempat bercocok tanam itu memang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata harsun di situ. Harsun bukan batnun, bukan rohim. Allah menggunakan kata harsun di sini ada balagohnya, di sini ada kiasannya, di sini ada hikmahnya, bahwa memang perumpamaan orang yang menikah itu seperti orang yang bercocok tanam. Orang yang bercocok tanam di sebuah ladang, dia menanam atau menyemai benih, kemudian disitulah dia menunggu tentang benih itu tumbuh apa tidak. Dan ada yang tumbuh, ada yang tidak. Dan begitulah sebuah permisalan yang Allah berikan agar kita bisa memahami dan berpikir tentang kehidupan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Usikum min nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.